Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Urnika Mudi Fatul Jannah, Eskom MPD dengan NIDN 0722078905. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahapan delivery, saya menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada mahasiswa. Tujuannya adalah memberikan fondasi pemahaman awal melalui metode ceramah, demonstrasi, dan pemutaran video pembelajaran. Selanjutnya, yakni tahapan interaction, bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dua arah atau bahkan multi arah. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk saling bertukar gagasan, menyelesaikan masalah, dan belajar dari pengalaman masing-masing. Tahapan terakhir yaitu interaction, di mana proses penilaian bukan hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga memantau proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan berisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama satu semester, yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, model pembelajaran yang digunakan, tagihan tugas baik individu maupun kelompok, serta sistem penilaian. Adapun sistem penilaian pada sebagian besar mata kuliah yang saya ampu, terdiri dari kehadiran sikap dan perilaku dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 20%, tugas mandiri atau tugas terstruktur dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 25%. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Basis Data 1. Basis Data 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 2. Serta merupakan mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah Basis Data 2 di semester 3. Basis Data 1 memiliki kode mata kuliah yaitu MKB 202201 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah Basis Data 1 yakni akan membahas konsep dasar sistem basis data termasuk pengenalan DBMS, model data relasional, perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, normalisasi data, serta implementasi basis data menggunakan bahasa SQL. Mahasiswa juga akan mempelajari proses pembuatan skema basis data dan penerapannya dalam studi kasus dunia nyata melalui penggunaan sistem manajemen basis data relasional. Adapun praktikum dilakukan untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung dan pengelolaan data. Capaian pembelajaran mata kuliah Basis Data 1 terbagi menjadi 4. Yang pertama, yakni menjelaskan konsep dasar basis data dan arsitektur sistem basis data. Yang kedua, mendesain model menggunakan ERD dan mentransformasikannya ke model relasional. Yang ketiga, melakukan normalisasi untuk memperbaiki struktur tabel basis data. Dan yang terakhir, mengimplementasikan basis data menggunakan bahasa SQL. Materi pembelajaran pada mata kuliah Basis Data 1 terdiri dari pengertian data, model data relasional, arsitektur DBMS, Entity Relationship Diagram, relasi dan kunci pada basis data, normalisasi basis data, perintah dasar SQL, query lanjutan dan join tabel, SQL function, dan yang terakhir adalah studi kasus implementasi basis data. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Basis Data 1 yaitu sistem perkuliahan blended learning yang merupakan gabungan sistem pembelajaran online dan offline. Pembelajaran online dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk pemaparan materi dan juga diskusi,
Google Classroom untuk pengumpulan tugas, aplikasi Quizizz untuk pengerjaan soal kuis, dan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi kelas antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan untuk pembelajaran offline dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dengan durasi selama 3 kali 50 menit untuk 1 kali pertemuan. Dosen akan memberikan pemaparan materi dan menyampaikan modul praktikum yang digunakan oleh mahasiswa sebagai panduan pelaksanaan praktikum. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran di kelas TI 24A pada submateri relasi dan kunci pada basis data. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi baru pada mata kuliah basis data 1, yaitu penggunaan relasi dan juga kunci pada basis data relasional gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ERD. Masih ingat ERD kepanjangannya apa? Apa ya? Entity Relationship Diagram, betul. Nah, relasi dan juga kunci ini masih melanjutkan dari pertemuan minggu lalu tentang ERD. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep relasi dan juga basis data itu apa, kemudian menjelaskan jenis-jenis kunci. Jadi ada beberapa kunci yang kita bisa pakai dalam merelasikan tabel yang ada di basis data, yaitu kunci utama, ada kunci asing atau foreign key, dan juga candidate key atau kunci kandidat. Kemudian nanti harapannya teman-teman juga bisa menerapkan konsep relasi dan juga penentuan kunci pada setiap tabel yang ada di basis data. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal studi kasus gitu ya. Nah, kita ke relasi dulu. Oke, relasi itu adalah sebuah hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya pada sebuah basis data. Kalau di basis data relasional kita biasa mengenal relasi itu adalah sebutan lain untuk tabel. Nah, di dalam ERD relasi itu sendiri menunjukkan hubungan. Ada hubungan apa antara tabel satu dengan tabel yang lainnya gitu ya. Contohnya ada tabel mata kuliah dengan tabel mahasiswa. Maka dua tabel ini bisa saling berelasi, bisa kita hubungkan dengan menentukan derajat kardinalitasnya. Oke, kemudian pada ERD simbol relasi itu digambarkan menggunakan simbol diamond, di mana nanti di dalamnya menunjukkan jenis relasinya. Relasi ini menggunakan kata kerja, baik kata kerja aktif maupun kata kerja pasif gitu. Oke, nah ini contoh hubungan antar tabel. Jadi tadi ada tabel mahasiswa dan juga ada tabel mata kuliah, di mana dua tabel ini sebenarnya merupakan tabel master gitu ya. Nah, untuk menghubungkan dua tabel ini maka kita butuh yang namanya penghubung. Nanti ada yang namanya kunci. Oke, seperti ini, mahasiswa, kemudian entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah, dia terhubung dengan satu relasi namanya mengambil. Jadi mata kuliah mengambil, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kemudian kalau yang bulat-bulat itu namanya apa di ERD? Kalau yang persegi kan entitas. Kemudian relasi yang diamond. Nah, yang oval namanya atribut, betul. Setiap tabel dia punya atribut, kemudian nanti dia dihubungkan dengan relasi. Nah, di basis data itu relasi antar tabel dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Sama many to many. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu one to one? One to one itu adalah relasi satu ke satu. Jadi setiap anggota atau setiap record yang ada di tabel A, dia akan terhubung dengan satu record di tabel B. Tepat satu hubungan gitu ya. Contohnya ada entitas universitas dan juga entitas rektor. Dihubungkan dengan relasi apa? Dipimpin. Jadi satu universitas dipimpin oleh seorang rektor. Kalau dibalik maka dia hubungannya tetap sama. Satu rektor memimpin satu universitas. Oke, contoh berikutnya ada entitas dosen dengan entitas jurusan. Nah, teman-teman di jurusan teknik informatika gitu ya, ada satu orang dosen yang diberi beban tugas untuk menjadi kepala jurusan. Maka hubungannya adalah
mengepalai atau memimpin juga boleh. Jadi satu orang dosen hanya boleh memimpin satu jurusan. Oke, kemudian relasi yang kedua adalah relasi one to many. Kalau tadi satu anggota tabel A itu dia berelasi dengan satu anggota tabel B, maka kalau di relasi one to many, satu anggota di tabel A itu boleh berelasi dengan banyak anggota di tabel B. Gitu ya. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Contoh, ada entitas departemen dengan entitas pegawai. Ya, satu departemen bisa memiliki banyak pegawai, tetapi satu pegawai itu hanya bisa menempati satu departemen. Jadi ini tidak berlaku sebaliknya seperti di one to one, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ada dosen dengan mata kuliah. Kalau tadi ada mahasiswa dengan mata kuliah, sekarang dosen dengan mata kuliah. Satu orang dosen mengajar berapa mata kuliah? Banyak. Kalau satu mata kuliah diajar atau diampu oleh berapa dosen? Satu. Maka itu adalah hubungan one to many. Oke, kemudian relasi yang ketiga ada relasi many to many atau banyak ke banyak, di mana satu record yang ada di relasi A atau satu record yang ada di tabel A itu akan berelasi dengan banyak record yang ada di tabel B. Nah, untuk relasi many to many ini nanti di dalam konteks basis data dia tidak bisa langsung terhubung kalau kita nanti sudah mempraktekannya pada basis data berbentuk fisik gitu ya. Maka dia butuh yang namanya tabel perantara atau biasa disebut dengan junction tabel. Nah, seperti apa hubungan many to many? Contohnya begini, ada mahasiswa dengan mata kuliah. Ya, tadi kembali lagi di contoh yang pertama. Mahasiswa dengan mata kuliah relasinya apa? Mengambil. Satu orang mahasiswa ngambil berapa mata kuliah semester ini? Banyak. Banyak itu kan ada angkanya ya. Berapa? Mas Rocky berapa hari semester ini? 8. Mbak Okti berapa? 8. Jadi satu semester itu satu orang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kalau kita buat relasi sebaliknya, satu mata kuliah itu boleh diambil berapa mahasiswa? Banyak. Contohnya mata kuliah kita basis data 1 bisa diisi oleh banyak mahasiswa. Maka itu adalah contoh dari relasi many to many. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjutkan dulu ya tentang jenis kunci. Nah, kunci yang ada pada basis data. Ada beberapa elemen key, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kunci itu menentukan relasi. Satu tabel dengan tabel lainnya itu dia bisa saling berelasi kalau ada kunciannya. Nah, beberapa kunci yang ada di basis data ada primary key atau biasa disingkat dengan PK, kemudian ada secondary key, ada candidate key, alternate key, super key dan juga foreign key. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau primary key dia itu adalah atribut yang kita pakai untuk atribut kunci, atribut utama. Kunci utama di mana dia nanti bersifat unik dan bisa menginterpretasikan tabel. Contoh, kalau saya punya tabel mahasiswa, kira-kira yang jadi primary key-nya apa? NIM. Jadi dia tidak boleh sama dan juga tidak boleh kosong. Dia tidak boleh nul, tidak boleh ada primary key yang datanya adalah nul. Nah, contohnya ini ya, mahasiswa yang bisa kita jadikan primary key adalah NIM. Oke, kemudian ada secondary key. Nah, bedanya apa sama primary key? Kalau secondary key itu biasanya kita gunakan untuk memudahkan pencarian dalam pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu, gitu ya. Walaupun dia tidak wajib unik, kalau tadi primary key kan harus unik dan tidak boleh nul. Nah, kalau secondary ini boleh ketika kita membuat satu atribut kemudian kita jadikan sebagai secondary key, dia boleh nul dan juga tidak harus bersifat unik, gitu ya. Contohnya nama. Jadi karena tadi secondary key itu dia ada urutannya, misalnya kita mau mengurutkan data berdasarkan nama, itu maka nama ini bisa kita jadikan sebagai atribut secondary. Jadi dia secondary key. Kemudian yang ketiga ada foreign key. Nah, ini foreign key atau kunci asing gitu ya. Kalau tadi sudah ada primary key, setiap tabel kita tentukan primary key-nya,
Kalau dia mau kita relasikan, maka kita butuh yang namanya foreign key. Kunci asing ini dia adalah primary key dari tabel lain. Saya langsung kasih contoh ya, di sini ada dua tabel, tabel dosen sama tabel mata kuliah. Tabel dosen primary key-nya apa? Kode dosen atau KD dosen. Primary key dari tabel mata kuliah yang mana? Kode MK. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, di tabel mata kuliah itu ada kode MK sebagai primary key dan kode dosen sebagai foreign key-nya. Nah, kode dosen ini kenapa dia disebut foreign key? Karena dia merupakan primary key dari tabel yang lainnya. Betul. Oke, nah kemudian ada yang namanya kandidat key. Kandidat key ini atribut yang kita pilih untuk bisa dipakai sebagai primary key. Jadi ada beberapa atribut, contohnya di dalam tabel mahasiswa gitu ya, ada NIM, ada nama, ada nomor kwitansi dan jumlah. Nah, ini adalah tabel pembayaran dari mahasiswa. NIM dan nomor kwitansi itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Jadi itu disebut dengan kandidat key. Boleh dijadikan primary key, boleh tidak. Atau mungkin dari tabel ini ada primary key-nya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah super key. Super key ini adalah sekumpulan atribut. Kalau tadi satu atribut sudah kita tentukan satu key-nya, sedangkan kalau super key ini gabungan dari beberapa atribut. Contoh, kalau di tabel mahasiswa kita bisa gabungkan antara NIM dan nama itu sebagai super key. Atau NIM, nama sama tanggal lahir. Dari 3 atribut, 2 sampai 3 atribut kita gabungkan menjadi super key. Oke, kemudian nah ini perbedaan istilah ya, kalau di ER model sama relational model, kemudian ada pada database dan juga traditional programmer, sehingga teman-teman bisa membedakan relasi atau entitas yang ada di dalam basis data itu bedanya apa gitu ya. Oke, ini adalah contoh keterhubungan dari beberapa tabel. Jadi ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, dan ada tabel mata kuliah gitu ya. Dari tabel mahasiswa dan tabel nilai itu bisa kita relasikan dengan menggunakan foreign key apa? Kode NIM-nya. Oke, kemudian kalau dari mata kuliah dengan nilai, foreign key-nya apa? Kode mata kuliah. Oke, kita langsung ke contoh ya. Jadi misalnya dalam sebuah basis data penjualan, di sini ada 3 tabel utama, yaitu tabel pelanggan, tabel barang, dan juga tabel penjualan. Nah, sebelum kita buat relasinya, kita tentukan dulu jenis kuncinya. PK tadi apa? Primary key. Kalau FK? Foreign key. Nah, pegang 2 itu aja dulu. Primary key sama foreign key, supaya teman-teman bisa menghubungkan 2 tabel gitu ya. Nah, contoh relasinya seperti ini. Jadi kita bisa menghubungkan semua tabel yang ada dalam basis data dengan masing-masing relasi, kemudian tentukan jenis relasinya. Contoh, pelanggan dengan barang. Nama relasinya adalah membeli. Hubungannya? One to one? Many to many? Many to many. Satu orang pelanggan bisa membeli banyak barang. Sebaliknya gimana? Oke, satu barang itu boleh atau bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Pelanggan dengan penjualan, apa relasinya? Melakukan transaksi. Hubungannya adalah one to many. Jadi dalam satu penjualan itu dia berhubungan dengan satu pembeli. Sedangkan satu orang pembeli dia bisa melakukan banyak transaksi penjualan. Oke, kemudian penjualan dengan barang. Barang itu tercatat dalam penjualan. Hubungannya? One to many ya. Jadi satu barang itu bisa tercatat dalam banyak penjualan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau tanya sebelum saya masuk ke kasus 2. Boleh angkat tangan? Oke. Izin bertanya. Ya. Jika kita punya beberapa kandidat key, bagaimana sih caranya kita bisa menentukan primary key-nya? Oke, kalau misalnya ada banyak atribut yang dijadikan sebagai kandidat key, memilih primary-nya gimana? Yang pertama dia sifatnya harus unik dulu. Kemudian dia sederhana, simple. Kita cari atribut yang paling simple, yang paling mudah dikenali yang mana. Kemudian yang ketiga,
atribut ini tidak boleh ada data yang nul, tidak boleh ada data yang kosong. Misalnya tadi, mahasiswa itu primary key-nya NIM. Kenapa? Karena setiap mahasiswa pasti punya NIM. Gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa kandidat key, teman-teman pilih yang paling simple, yang paling mudah diingat, dan juga data yang tidak boleh kosong. Gitu. Ada lagi? Satu-satu dulu. Oke. Izin bertanya, Bu. Apa yang terjadi jika kita salah menerapkan jenis relasi, misalnya seharusnya one to many, tapi dibuat many to many? Oke, bagaimana kalau kita salah gitu ya pada saat mau mendesain basis data, kemudian ada kesalahan menentukan relasinya, maka resikonya bisa terjadi redundansi data. Apa itu redundansi? Masih ingat? Redundansi perulangan data. Jadi kalau kita misalnya nih, satu dosen tadi ya ada relasi one to many, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Kalau kita salah menentukan relasinya menjadi many to many, bisa jadi satu mata kuliah nanti diajar oleh banyak dosen, sehingga terjadi redundansi data. Tentu saja nanti ketika terjadi redundansi data, maka hasil dari output pengolahan datanya menjadi tidak valid. Begitu. Oke, ya. Kapan tabel penghubung digunakan dalam basis data? Oke, tabel penghubung kapan digunakan dalam basis data? Ketika kita mau membuat relasi many to many. Ada dua tabel, kemudian kita punya hubungan atau relasi many to many, harus ada satu tabel penghubung yang kita gunakan untuk menyimpan foreign key dari masing-masing tabel. Nanti ada contoh di kasus kedua. Nah, saya sudah punya kasus kedua. Silakan teman-teman berunding gitu ya dengan teman sebelahnya. Saya sudah siapkan tabelnya, sudah saya siapkan atributnya. Yang pertama teman-teman menentukan dulu kuncinya. Ya, mana yang primary key, mana yang foreign key. Kemudian yang kedua nanti saya minta teman-teman membuat relasinya. Kita belum sampai ke pembuatan ERD karena teman-teman harus bisa menentukan dulu relasinya apa, gitu ya. Oke, kita kasih waktu berapa menit? 1 menit, 2 menit? Oke, silakan berdiskusi dengan teman yang ada di sebelahnya, begitu ya, untuk menentukan kuncinya dulu. Di tabel pegawai ini mana yang menjadi tabel yang menjadi kunci utama dan yang menjadi kunci asing atau foreign key-nya. Oke, sudah dapat jawabannya? Dari tabel pegawai, primary key-nya apa? ID pegawai. ID pegawai. Kemudian ada foreign key di sini? Apa? ID departemen. Oke. Kemudian di tabel departemen, primary key-nya? ID departemen. Di tabel proyek? Di tabel jabatan? Kemudian yang jadi foreign key-nya? Oke, kita cek ya hasilnya. Benar nggak jawaban teman-teman? Ya, ada satu tadi ya, tabel jabatan. Di tabel jabatan itu ternyata dua-duanya adalah foreign key. Nah, inilah yang disebut dengan tabel penghubung atau junction table. Nah, fungsinya untuk menghubungkan antara tabel proyek dengan tabel proyek dengan tabel jabatan. Oke, nah ini ada jenis relasinya. Jadi ada one to many tadi ya, pegawai dengan departemen, satu departemen bisa menduduki atau departemen kalau POV-nya dari departemen maka dia memiliki pegawai dengan satu pegawai, satu departemen banyak pegawai, one to many dan seterusnya. Oke, bagaimana teman-teman sudah bisa memahami relasi dan kunci? Bisa ya?
Oke, kalau sudah bisa maka teman-teman nanti silakan mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Nanti bisa kalian cek di Google Classroom gitu ya untuk postingan tugasnya. Teman-teman diminta untuk membuat rancangan basis data yang terdiri dari minimal 3 buah tabel, 2 master tabel dan 1 transaksi tabel. Kemudian menentukan kuncinya dan juga relasi yang mungkin. Jadi dari 3 tabel itu nanti kalian buatkan relasinya, gitu ya. Nanti kalau sudah tugasnya silakan dikumpulkan pada Google Classroom. Seperti biasa kita akan bahas tugasnya di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Oh, masih ada pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Perbedaan mendasar antara kandidat key sama primary key itu apa dalam basis data? Kalau primary key itu dia satu atribut saja. Kalau kandidat key itu dalam satu tabel boleh terdiri dari banyak atribut. Nah, dari kandidat key itu kita bisa pilih satu untuk kita jadikan sebagai primary key. Begitu. Cukup? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulan kita hari ini tadi ya, ada beberapa jenis kunci dan juga relasi yang bisa kita aplikasikan untuk membangun sebuah basis data. Kita ketemu lagi minggu depan, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat. Semoga bermanfaat, saya sampaikan terima kasih. Saya Urnika Mudifatul Jana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.